Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya yaitu doa untuk keteguhan di atas agama Allah Azza wa Jalla. Ini penting ya. Doa agar kita diberikan keteguhan di atas agama Allah. Artinya kita diberikan komitmen ya, berpegang teguh ya dengan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Artinya juga istiqomah di atas agama Islam ini. An ummil mu'minin Ummi Salamah qalat kana aktsaru du'aihi sallallahu alaihi wasallam ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, dia berkata, doa yang paling sering beliau sallallahu alaihi wasallam ucapkan adalah, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ya. Jadi di sini Ummu Salamah ya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, mengatakan bahwasanya doa yang paling sering beliau sallallahu alaihi wasallam ucapkan itu adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati ya. Yang membolak-balikkan hati adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Tsabbit qalbi ala dinik. Teguhkanlah hatiku di atas agamamu ya. Jadi ini doa minta keteguhan hati supaya bisa tetap istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini juga dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai kamu mati melainkan dalam keadaan Islam ya, dalam keadaan beragama Islam ya. Ini penting sekali ya. Doanya pendek tapi permintaan yang sangat luar biasa ya, supaya tetap teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Teguhkan hatiku di atas agamamu ya Allah ya. Karena orang itu tidak tahu bagaimana pada akhirnya ya. Tidak ada yang menjamin ya, seorang ustadz atau ulama atau kiai misalkan ya, dia akan bisa tetap istiqomah sampai akhir hayatnya, kecuali dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita tidak boleh cepat memvonis orang-orang yang pada saat ini mungkin masih banyak bergelimang dengan kemaksiatan, kemudian buru-buru kita mengklaim dia ini adalah orang yang celaka. Kita tidak tahu, siapa tahu dia ini nanti bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, yang menakutkan itu adalah orang-orang yang tadinya dia ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian berubah ya, menjadi murtad ya. Ini dialami oleh umat-umat terdulu ya. Misalkan kita sering mengenal ya seorang ulama dari kalangan Bani Israel, umatnya Nabi Musa. Dia hidup semasa dengan Nabi Musa alaihissalam ya. Ulamanya Bani Israel yang dikenal alim, ahli ibadah, kemudian dia ini mengenal nama-nama Allah yang agung ya. Kemudian dia ini kalau berdoa tidak dikabulkan sama Allah. Setiap dia berdoa dikabulkan sama Allah SWT. Coba bayangkan, ulama, ahli ibadah ya toh, kemudian dia ini mengetahui nama-nama Allah SWT yang agung ya. Dia yang istimewa lagi, setiap kali dia berdoa kepada Allah, Allah pasti mengabulkan doanya. Jadi Bal'am bin Ba'ura ini ya, dia ini hidupnya pada zaman Nabi Musa alaihissalam ya. Dia tinggal di wilayah Kan'an, wilayah Syam ya. Dan dia ini diminta oleh kaumnya untuk mendoakan keburukan. Ya, keburukan untuk siapa? Untuk Nabi Musa dan para pengikutnya Bani Israel. Karena waktu itu Nabi Musa dan Bani Israel itu memasuki kota Kan'an itu. Kemudian di situ
ya, penduduknya itu, ya, ada yang mengatakan penguasanya itu datang kepada Bal'am bin Ba'urah tadi itu untuk apa? Meminta dia berdoa supaya Nabi Musa dan pengikutnya ini ditimpa dengan kebinasaan atau keburukan. Oh, dia tidak mau, ya. Oh, ini utusan Allah, ya, apa kata ndongakno, ya, mau mendoakan Nabi Musa. Wong dia ini utusan Allah, ya. Tidak bisa. Akhirnya dirayu, dibujuk dan sebagainya. Intinya dengan iming-iming harta, kedudukan dan lain sebagainya, akhirnya pun dia mau mendoakan keburukan untuk Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya, ya. Tetapi Allah plesetkan lidahnya. Setiap dia berdoa keburukan untuk Nabi Musa dan Bani Israel, ya, maka doa keburukan itu diarahkan kepada kaumnya dia, orang-orang Kan'an tadi itu. Setiap mendoakan kebaikan untuk orang-orang Kan'an tadi itu, masyarakat penduduk Kan'an, maka dia mendoakan kebaikan itu untuk Nabi Musa dan Bani Israel dan kaumnya tadi itu. Sampai orang-orang itu bertanya, kamu sadar enggak dengan doamu ini? Iya, sadar saya. Loh, kok bisa berdoa begitu? Diminta doa kebinasaan untuk Nabi Musa dan Bani Israel, tapi kebinasaan itu ditujukan untuk kaumnya, gitu loh ya. Ketika mendoakan kebaikan untuk kaumnya itu ditujukan kepada itu yang saya tidak menguasai. Dari lidahnya itu sama Allah dibolak-balikkan dia ini, ya. Nah, seperti itu, ya. Artinya di situ ulama sekali Bal'am bin Ba'urah pun dia artinya murtad. Kenapa? Fulus, ya. Karena harta, karena kedudukan dan lain sebagainya, ya. Jadi itu bisa berubah, ya. Kalau di masa Nabi yang sudah sering kita kenal Rojal itu, ya. Rojal bin Al-Unfuah, ya. Yang mana ketika itu kata Abu Hurairah, kami berkumpul 12 orang. Kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang gigi gerahamnya di neraka sebesar gunung Uhud. Maka sejak saat itulah Abu Hurairah itu selalu merasa ketakutan. Akhirnya, ya, waktu berlalu, dari 12 orang itu meninggal satu persatu. 10 orang meninggal, tinggal 2 orang, Abu Hurairah dan Rajal bin Al-Unfuah. Itu masih takut kalau dia yang dimaksud di dalam doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya. Kemudian tibalah muncul Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab di Yamamah. Kemudian Rasulullah SAW mengutus Rajal tadi itu untuk berdakwah, menjadi dutanya Nabi ke Yamamah, menjelaskan kepada umat, kepada masyarakat di sana kalau Musailamah ini adalah nabi palsu, ya. Maka disebut Musailamah Al-Kadzab, si pendusta, ya. Tetapi karena lagi-lagi karena dunia, iming-iming harta, kedudukan dan sebagainya, malah dia bersekongkol dengan Musailamah Al-Kadzab, murtad dia. Enggak bayangkan, ya, bersama dengan Nabi. Kemudian disuruh sama Nabi ke sana, ya. Kemudian dia ini berbalik. Nah, sejak saat itu Abu Hurairah merasa tenang hatinya, bukan dia, ya, bukan dia. Ya, begitu ya. Jadi ada kisah-kisah yang membuat ya kita itu menjadi takut. Orang yang tadinya taat kemudian tiba-tiba berbalik, ya. Di zaman kita berapa banyak orang yang tadinya ustadz kemudian berbalik menjadi pendeta, menjadi apa dan sebagainya. Nauzubillah, ya. Seperti itu. Kalau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menceritakan apa? Seorang pemuda ahli ibadah, muadzin selama berpuluh tahun dia ini, ya. Kemudian ketika dia mau azan naik ke atas menara, tengok ke bawah ada seorang wanita cantik, kemudian hatinya tergoda, ingin menikahi wanita tadi. Setelah azan, iqamah, sholat, dia datang ke rumah wanita tadi, mau melamar dia menjadi istrinya. Wanita tadi sangkan mengatakan, saya punya orang tua, ya. Kamu datang ke orang tua saya, kalau boleh, ya mari kita menikah, tidak apa-apa. Tapi ahli kitab zaman dulu, Pak, ya. Aku sih duwe bapak, nang bapakku gitu. Ya, itu ahli kitab loh, ya. Nah, saya punya orang tua, datang. Akhirnya datang baik-baik ke orang tuanya. Dia punya hasrat untuk menikahi putrinya. Boleh sama orang tuanya, bayangkan. Tapi dengan satu syarat, dia harus pindah agama Nasrani. Mau, Pak. Mau, ini ahli ibadah loh, muadzin, ya.
Ya, diceritakan oleh Ibnu Qayyim. Mau akhirnya menikah dia nih. Keluar dari agama Islam hanya untuk mendapatkan wanita tadi. Mungkin sudah cinta loh, sudah tertarik ya. Seperti itu. Mungkin pikirnya pura-pura aja nanti mau diajak lagi masuk Islam, mungkin begitu ya. Tidak bisa ya. Diceritakan itu dia pas hujan atapnya bocor naik kemudian jatuh Bahar. Untuk jatuh di sini loh Bahar. Jatuh ya, kemudian dia meninggal dunia ya. Dan banyak lagi kisah-kisah. Oleh karena itu doa ini penting, pendek. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama. Kita minta istiqomah, minta seberat-beratnya apapun ujiannya, penderitaan, kesulitan dan sebagainya, minta sama Allah agar kita diteguhkan di atas agama Islam ini. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam.